Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tarbus TV. Pada video kali ini saya akan membacakan untuk Anda buku yang berjudul Your Excellent Skill Sharpener karya An Ubaidi bagian ke-14. Belajar mengatasi opini diri negatif. Di atas sudah kita bahas bahwa perbedaan paling mendasar antara keamanan karir dan keamanan kerja adalah persoalan bagaimana kita membuat kesimpulan tentang diri kita, bagaimana kita mencitrakan diri, atau bagaimana memiliki opini tentang diri kita. Keamanan karir bersumber dari sebuah kesimpulan bahwa kitalah yang menjadi penentu merah putihnya karir kita. Karena kita yang menentukan, maka kitalah yang memperbaiki hal-hal yang dibutuhkan oleh kelangsungan karir kita. Sementara keamanan kerja bersumber dari sebuah kesimpulan bahwa kita bukanlah pihak yang menentukan nasib karir kita. Kita mengangkat pekerjaan, perusahaan, dan pihak lain sebagai penentu nasib karir kita. Karena kita merasa bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab, maka yang kita lakukan untuk memperbaiki karir adalah menyuruh, meminta, menuntut pihak lain. Selama hal ini bisa kita jalankan, tentu tidak ada masalah. Masalah akan muncul ketika jurus ini mandul dan tetap dipertahankan. Beberapa hal yang perlu dilakukan dan dihindari untuk melawan munculnya opini negatif dan munculnya kesimpulan lemah di dalam diri dan tentang diri kita adalah sebagai berikut. 1. Lakukan dialog diri. Selama 24 jam kita hidup dalam satu hari satu malam, sediakan waktu khusus untuk melakukan dialog diri, yaitu sebuah pembicaraan yang kita lakukan atas diri kita, tentang diri kita, dan hanya dengan diri kita. Ajukanlah pertanyaan-pertanyaan positif kepada diri Anda selama dialog diri berlangsung. Misalnya, apa saja yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki diri saya? Keunggulan apa saja yang saya miliki dibanding dengan orang lain di sekitar saya? Pelajaran apakah yang bisa saya ambil dari kesalahan dan kegagalan saya, dan lain sebagainya. Pertanyaan positif akan menunjukkan kita kepada jawaban positif. Jawaban positif akan menjadi landasan keputusan kita dalam bertindak. Tindakan kita akan membentuk kebiasaan. Kebiasaan kita akan membentuk karakter. Karakter akan menghasilkan nasib kita. Stephen Covey dan pakar lain menyarankan berkomunikasi dengan diri sendiri. Al-Ghazali menyarankan muhasabah, mengkalkulasi, dan Allah menyuruh kita untuk melihat ke dalam diri kita. Dan di dalam dirimu, apakah kamu tidak melihatnya? Quran Surat Al-Qasas ayat 72. 2. Lakukan hal-hal positif. Belajarlah menyuruh diri sendiri untuk melakukan hal-hal positif, dan belajarlah melarang diri sendiri agar menghindari hal-hal negatif. Tindakan positif akan melahirkan balasan positif, tindakan negatif akan melahirkan balasan negatif. Hal lain yang juga penting selain balasan yang diberikan kepada kita nanti adalah masalah perasaan. Kita akan memiliki perasaan yang negatif terhadap diri kita kalau kita melakukan hal-hal negatif. Sebaliknya, kita akan memiliki perasaan positif terhadap diri kita kalau kita memilih melakukan hal-hal positif. Kita merasa diri kita punya arti penting bagi diri kita. Lakukanlah sesuatu dengan menggunakan sumber daya yang Anda miliki. Lakukanlah sesuatu untuk memperbaiki kemampuan Anda. Lakukanlah sesuatu untuk mencukupi kebutuhan Anda. Lakukanlah sesuatu untuk mewujudkan keinginan Anda yang belum terwujud sepenuhnya. Lakukanlah sesuatu untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluar yang lebih cerdas dari masalah yang Anda hadapi. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai dengan 11. 3. Lawanlah keterhanyutan. Kita menjadi ambruk, kalah, dan lemah bukan karena oleh diri kita saja atau oleh opini negatif tentang diri kita. Keadaan yang berubah mendadak secara brutal juga mau tidak mau membuat kita ambruk.
Bedanya adalah ketika kita mempunyai opini diri yang kuat, maka kita mampu bangkit kembali. Tetapi kalau kita mempunyai opini diri yang lemah, maka kita akan mudah dibuat semakin ambruk oleh pukulan keadaan. Supaya kita tidak dihanyutkan oleh keambrukan yang ada, maka lawanlah diri kita dengan semangat kebangkitan diri. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk segera bangkit. Seketika itu, pada saat terjadi pukulan keadaan yang membuat dirinya menggigil, hanyut terlalu lama, putus asa terlalu lama, kehilangan harapan dan optimistis terlalu lama, justru membuat diri kita semakin lemah dan semakin sering menjadi incaran nasib buruk. Mata pikiran kita tidak bisa melihat pintu lain yang sudah terbuka, karena kita memandang pintu yang sudah jelas-jelas tertutup terlalu lama. 4. Lawanlah opini negatif dari luar. Opini orang lain tentang kita juga memberikan pengaruh tersendiri bagi opini kita tentang diri kita. Karena itu, lawanlah opini negatif orang lain. Les Brown mengingatkan, jangan kau biarkan opini negatif orang lain menjadi kenyataan di dalam dirimu. Bagaimana cara melawannya? Melawan opini orang lain dengan cara melawan orangnya. Meskipun terkadang dibutuhkan, tetapi terkadang kurang bermanfaat karena seringkali tidak ada hukumnya. Cara perlawanan yang paling banyak mengandung manfaat adalah melawan agar jangan sampai opini itu menjadi kenyataan di dalam diri kita dengan menjadikan opini itu sebagai pendorong untuk meraih kemajuan. Jadikan opini negatif sebagai alat kontrol. Jadikan opini negatif sebagai motivasi untuk memperbaiki. Jadikan opini yang positif untuk menambah kedekatan dan seterusnya. Eleanor Roosevelt mengatakan, tidak ada orang yang bisa membuat Anda rendah tanpa persetujuan Anda. 5. Hindarilah unek-unek batin yang merusak. Apa saja unek-unek batin yang merusak itu? Menurut studi yang dilakukan oleh Heike Skemet Felsman terhadap sejumlah atlet dan pendapat pakar lain di bidang SDM, unek-unek yang bisa merusak performa kita dalam praktek hidup dan perlu kita hindari adalah 1. Hindari unek-unek batin yang menggiring Anda pada kekhawatiran, ketakutan, dan kegoncangan. Atlet yang kurang optimal permainannya di lapangan merasa dihantui oleh rasa takut kalah, takut dilecehkan orang, meragukan kemampuannya selama ia berbicara dengan dirinya, dialog diri. Hasil pembicaraan demikian memudahkan dirinya terserang stres. 2. Hindari unek-unek yang mengajak Anda memikirkan kekalahan, kegagalan, dan kesengsaraan masa lalu. Atlet yang menjadikan kekalahan masa lalu bukan sebagai pelajaran untuk bertanding lagi, seringkali merasa terpenjara dan terhantui oleh kekalahan itu. Sebagai gantinya, cukup Anda mengambil pelajaran dari kepahitan masa lalu, kemudian fokuskan pikiran Anda pada pertandingan yang sedang Anda hadapi. 3. Hindari unek-unek batin yang mengajak Anda meyakini adanya tahayul yang tidak-tidak, seperti, jika saya kalah dalam pertandingan ini, maka habislah riwayat saya. Unek-unek demikian seringkali tidak sejalan dengan kenyataan hidup yang kita alami. Kekalahan dalam pertandingan tidak membuat langkah kita mati. Kitalah yang sering membuat langkah kita mati karena opini kita sendiri. Praktek hidup sudah banyak memberikan bukti bahwa sebagian besar gangguan mental yang kita alami terjadi karena kita sendiri yang menciptakan dengan sikap kita, opini kita, dan kesimpulan yang kita bikin sendiri. 4. Hindari unek-unek yang mengajak Anda memikirkan pada peluang kekalahan, masalah, problem, kesulitan, hambatan, dan seterusnya. Sebagai gantinya, arahkan unek-unek Anda untuk memfokuskan pada peluang kemenangan, keberhasilan, dan solusi masalah. Seperti yang dipesankan Anthony Robbins, gunakan 10% waktu Anda untuk memikirkan masalah dan gunakan yang 90% untuk memikirkan solusi. Masalah itu, baik kita pikirkan sehari semalam atau tidak, tetap akan muncul. Kita hindari atau kita hadapi, kita diam atau kita bergerak, di sana sudah pasti ada masalah. Karena itu, supaya kita tidak dibuat bermasalah oleh masalah, maka kita perlu memprogram pikiran kita untuk menciptakan solusi. Dari praktek hidup sehari-hari, bisa kita dapatkan bahwa terkadang kita lebih sering menggunakan waktu hidup kita, pikiran kita,
dan sumber daya yang kita miliki untuk memikirkan masalah 100%. Sehingga kesimpulan yang melekat di dalam diri kita tentang hidup kita adalah masalah dan masalah. Kalau kita merujuk pada hasil studi para ahli tentang cara kerja pikiran dan mengisi ruang pikiran kita dengan masalah akan berpotensi menambah permasalahan. Karena itu, kita sangat dianjurkan untuk memikirkan solusi. Kita akan mendapatkan solusi kalau kita mengisi muatan pikiran kita dengan solusi. Hal ini sudah sejalan dengan petunjuk Al-Quran. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatku kepadamu. Dan jika kamu mengingkarinya, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Salah satu praktek syukur adalah menggunakan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal positif, solusi, peluang, pemberdayaan, dan seterusnya, agar kita mendapatkan hasil yang positif, misalnya saja rasa bahagia, rasa ringan dalam melangkah, rasa lapang, atau lainnya. Hal itu supaya kita terhindar dari siksa batin yang membuat kita selalu gundah, tidak bahagia, berat melangkah, langkah hidup yang sempit, dan lain sebagainya. 5. Atasi kemunculan stres dengan cara yang positif. Merujuk pada pendapat psikolog Dennis Waitley, cara yang positif untuk mengatasi stres adalah: 1. Janganlah mengubah sesuatu yang sudah tidak bisa diubah lagi, seperti masa lalu. 2. Ubahlah apa yang masih bisa Anda ubah dengan cara melakukan sesuatu seperti hari ini dan saat ini. 3. Hindarkan diri Anda melakukan sesuatu yang mengakibatkan Anda mengalami stres di masa depan, seperti membiarkan hari ini tanpa melakukan apapun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.